Halo teman-teman mahasiswa, bertemu kembali dalam kelas jurnalisme lingkungan. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kecakapan dan sikap dasar seorang jurnalis lingkungan. Jurnalis adalah pekerja etis. Kenapa dibilang pekerja etis? Karena jurnalis tugasnya adalah menyajikan kebenaran. Tetapi bukan hanya terampil untuk menyajikan kebenaran sebuah realitas lingkungan, jurnalis juga harus mematuhi etika dan bersikap profesional. Dalam jurnalisme lingkungan terdapat 3 spesialisasi jurnalis. Yang pertama adalah jurnalis keilmuan. Jurnalis keilmuan ini bertugas untuk memantau perkembangan terkait dengan kajian lingkungan hidup, penelitian-penelitian terakhir, termasuk inovasi-inovasi untuk konservasi lingkungan hidup misalnya. Jurnalis kebijakan biasanya bertugas meliput tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah jurnalis pembangunan. Jurnalis pembangunan ini meliput isu pembangunan dan dampaknya bagi lingkungan. Apapun spesialisasi seorang jurnalis lingkungan, menurut Yakob Utama, seorang jurnalis senior dan juga salah satu pendiri Kompas, seorang jurnalis harus memiliki pengetahuan umum, lalu pengetahuan spesialisasi terkait dengan isu lingkungan, kecerdasan menulis, dan juga sikap intelektual kritis. Selebihnya adalah kemandirian. Salah satu kecerdasan menulis adalah interpretatif reporting. Interpretatif reporting adalah proses pelaporan di mana seorang jurnalis akan mengumpulkan sejumlah fakta objektif, kemudian menambahkan konteks peristiwa dari isu lingkungan tersebut, selanjutnya melakukan analisis. Karenanya, interpretatif reporting itu umumnya bersifat provoke, menggugah. Bagaimana menggugah halayak tentang isu lingkungan yang mendesak dan perlu diketahui oleh halayak banyak. Yang kedua, relate, berkaitan dengan hal penting yang mendesak untuk diketahui halayak banyak dan bermanfaat. Yang ketiga, reveal, mengungkap apa yang terjadi di balik isu lingkungan tersebut sehingga masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan yang diberitakan. Karenanya, seorang jurnalis dalam interpretatif reporting dituntut memiliki kemampuan menjelaskan, menganalisis, dan mendeskripsikan sebuah isu lingkungan hidup secara menyeluruh. Bagaimana seorang jurnalis dapat menerapkan interpretatif reporting dalam tugasnya? Seorang jurnalis dapat melakukannya dengan berlatih berpikir kritis seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Yang pertama adalah pengetahuan. Seorang jurnalis sebelum meliput harus memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang informasi maupun konsep kunci mengenai realitas lingkungan yang diliput. Mereka harus melakukan riset. Lalu yang kedua, memahami apa yang akan diliput secara mendalam. Yang ketiga adalah aplikasi, di mana seorang jurnalis akan menggunakan pengetahuan yang didapat untuk menggali data mengenai realitas yang diliput di lapangan. Selanjutnya pada tahap analisis, seorang jurnalis akan menciptakan rincian permasalahan secara spesifik dan juga menemukan keterkaitan satu sama lain dari permasalahan yang ditemukan di lapangan. Tahap berikutnya adalah sintesis, bagaimana jurnalis mampu mengusulkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Terakhir, jurnalis melakukan evaluasi. Bagaimana jurnalis memberikan penilaian secara normatif pada sebuah isu lingkungan, namun mengkonfirmasikan hasilnya kepada ahli yang memang menguasai persoalan lingkungan tersebut. Selain kecakapan dasar, seorang jurnalis juga dituntut memiliki sejumlah sikap tertentu. Yang pertama adalah pro keberlanjutan. Pro keberlanjutan artinya jurnalis harus pro terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Apapun yang ditulis ditujukan untuk pelestarian lingkungan ini agar dapat diteruskan pada generasi berikutnya. Yang kedua, biosentris. Pemberitaan tidak boleh hanya bersifat manusia sentris, karena elemen dalam lingkungan hidup ini tidak hanya manusia, tetapi juga ada makhluk hidup lain dan juga alam itu sendiri. Karenanya jurnalis harus mengakui dan menghargai keberagaman makhluk hidup yang lain. Lalu yang ketiga adalah pro keadilan lingkungan. Jurnalis harus bersikap adil untuk mereka yang paling terdampak oleh isu lingkungan, baik lingkungan itu sendiri, manusianya, ataupun makhluk hidup yang lain. Dan yang terakhir adalah profesional.
seorang jurnalis lingkungan harus bersikap profesional dan patuh terhadap kode etik yang berlaku bagi jurnalis. Lalu bagaimana contoh interpretatif reporting dalam konteks praktek kita sebagai jurnalis di kampus? Kita ambil contoh kembali food waste. Misalnya ketika Anda ditugaskan untuk membuat news feature mengenai food waste dan kultur, maka Anda harus melakukan riset tentang bagaimana kultur kolektif itu mempengaruhi kita dan sikap kita terhadap makanan. Tentu Anda harus melakukan riset bagaimana berbagai kultur kolektif masyarakat Indonesia itu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap makanan. Di masa lalu, masyarakat Indonesia, masyarakat kolektif yang biasanya memiliki keluarga cukup besar, biasanya memasak makanan dalam jumlah besar. Namun, apakah masih relevan dengan zaman ini? Nah, itu tentu butuh riset tersendiri. Setelahnya tentu seorang jurnalis harus memahami tentang konteks yang terkait dengan isu tersebut. Setelah itu, jurnalis dapat menggunakan apa yang didapatkan dalam riset untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten. Tentu mereka yang mengerti tentang kultur tersebut dan juga isu food waste dan food loss. Setelah melakukan analisis, jurnalis juga dapat menawarkan solusi tentang permasalahan terkait isu kultur dan makanan. Misalnya bagaimana masyarakat memodifikasi nilai-nilai budaya yang dikaitkan dengan isu mendesak sampah makanan sekarang ini. Pada akhirnya, jurnalis harus memberikan penilaian normatif tentang isu lingkungan yang diliput, tetapi juga mengkonfirmasi pada narasumber ahli yang memang mengetahui tentang kaitan kultur dan isu sampah makanan. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi tentang sikap dan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis lingkungan. Semoga menginspirasi dan semakin banyak yang tertarik untuk menjadi jurnalis lingkungan ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam.